Step back from the game. Balik lagi bareng gue Moritz Kansil dalam acara Step Back di episode ke-15. Kali ini kita bakal ada bintang tamu yang asing banget dari yang sebelum-sebelumnya. Kenapa gue bilang asing? Karena untuk ngomongin wasit wanita khususnya cuman ada beberapa di Indonesia dan ini salah satunya. Kalau menurut gue temanya sih emansipasi. Karena emansipasi kita kemarin di April, 21 April era Kartini kan. Kali ini udah ada Kartini masa kini. Selamat datang Ana. Luar biasa. Terima kasih Bang Moritz. Iya. Nah, nama lengkap siapa Nak? Oke, perkenalkan nama saya Septiana Dwi Putri, biasa dipanggil Ana. Oke, kalau gitu. Jadi, dia diundang di acara kita karena dia adalah salah satu wasit wanita di Indonesia. Nasional ya? Ya, nasional. Nasional. Ada berapa sih Nak wasit nasional di Indonesia? Kalau wasit wanita? nasional yang wanita itu angkatan Ana ada 5. 5? Ya. Keseluruhan Nak sekarang Kalau berapa? sekarang ya 5. Oh, cuma 5? Iya, 5, baru 5. Makanya gue bilang emansipasi. Ya, baru 5. Gila loh. Dari sekian banyak 200 juta penduduk Indonesia cuma ada 5 wasit wanita. Baru ya. Baru. Itu Iya. kenapa sih Nak? Apa sih? Kenapa? Kok Ya, bisa sedikit gitu? karena memang 3x3, karena ini kan khususnya di 3x3 3x3 ya. Oke, 3x3. Kalau di 3x3 itu kan memang ini kan juga baru-baru diminati di Indonesia. Iya. Nah, sebetulnya ini kan sudah lama. Tetapi hanya di Indonesia juga baru-baru gencar-gencarnya, Baru gencar. rame-ramenya ya, benar. Nah, mungkin kebanyakan orang itu milihnya ke konvensional dulu. 55. Iya, ke 55 Oke, ya. 55. Jadi sebelum, karena di persyaratan yang kita ngambil di 3x3 itu kita minimal harus punya lisensi 55 dulu. Oh, Gitu. jadi nggak bisa langsung ya? Iya, nggak bisa langsung. Oh, jadi harus basket Ya, konvensional ya, dulu, benar. 55 baru bisa pindah ke 3x3. Karena memang Oke. dasarnya memang dari konvensional. Konvensional dulu. Oke. Mantap. Nah, ngomongin basket, pasti Ana dulu main basket dong. Iya. Nah, ceritain sedikit karir basket Ana. Dari umur berapa sih? Tahun berapa? Oke, anak itu awal mulai Basket. ikut basket itu Umur SMP. tahun berapa? SMP itu Umur berapa tuh? Kira-kira umur 12-an lah 12 ya. tahun? 12 tahun. Itu tahunnya tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa? 2011-an. 11-an, ya? 2011, Maybe 2011 ya. Oke. Itu gara-gara memang kita harus memilih untuk mengikuti ekstrakurikuler. Oke. Nah, dulu kan anak kan ikut ekstrakurikuler PMR. Nah, selain itu kita harus memilih ekstra olahraga. Olahraga. Nah, salah satunya yang ditawarkan itu ada 3. Oke. Ada sepak bola, ada bola voli, dan juga bola basket. Kenapa nggak bola? Karena waktu itu nggak ada yang minat di sepak bola untuk yang perempuan. jarang karena, ya? Iya, Jarang karena itu. kebanyakan laki-laki. Oke. Nah, yang kedua yang bola voli, kenapa anak nggak ambil? Karena kalau kita main bola voli, anak tuh pasti sakit tangannya. Oh, servis. Iya, Oh, kalau servis. servis itu sakit. Merah-merah Jadi nih ya? merah-merah langsung bintik-bintik kan nggak kebiasa ya. Oke. Nah, Terus? abis itu yang terakhir pilihannya Basket. kan hanya tinggal satu. Tinggal satu, basket. Nah, awalnya tuh juga nggak mau, nggak mau ke basket. Terus cuman lihat, oh kalau orang main basket tuh dipantul-pantul gini, cuma dipukul-pukul gini ya. Terus sering ke time zone juga kan. Time zone, main-main sering yang main wasit ke time nge-shoot. zone, iya. Terus kok ada itu mainan Iya. apa cuma dilempar-lempar terus dapat tiketnya gitu. Dapat tiket. Iya, nah berharap waktu di ekskul itu juga dapat tiket. Oh, dapat tiket. Ternyata enggak. Ya udah. Masukin koin dong. Iya. Latihan ya. Ya udah, Oke. ya udah ikut teman-teman ya, banyak yang ikut basket, ya udah Banyak ikut ikut basket. basket. Nah, seiring berjalannya waktu, kita sering latihan. Waktu Oke. itu latihannya tuh seminggu ada 3 kali. Ya. Seminggu 3 kali, oke. 3 kali kita latihan. Nah, dari situ mungkin karena kita sudah terbiasa, akhirnya kan kita suka. Nah, Iya, kalau suka. anak tuh tipikal, kalau anak udah suka, ya udah mau panas, mau hujan, ya udah kita tetap basket. Tetep tuh ya? Iya, kan namanya kan udah suka ya. Benar. Nah, waktu itu ada kejuaraan-kejuaraan ya di lokal yang antar SMP Iya. gitu. Kita sering ikut. Oh, sering ikutan Iya, juga kita tuh. sering Oke. ikutan. Nah, memang sekolah Ana yang dulu itu, yang SMP yang Ana dulu itu sering juara basketnya. Oh, oke. Kebetulan waktu yang di tahunnya Ana itu timnya ini juga lumayan bagus. Prestasi juga Iya, nih. juga Oke. prestasi. Nah, sampai bisa juara 1 di Kabupaten Nganjuk. Kabupaten. Di mana sih? Ya, Nganjuk. Nganjuk ya? Iya, Nganjuk. Oke. Nganjuk Jawa Timur ya? Iya, Jawa Oke, Timur dong. Oke.
Geografinya kurang nih. Iya. Belum terus pindah ke Jawa lanjut. Barat. Terus lanjut Oke. karir itu lanjut ke SMA. Lanjut. Ya, habis itu kan waktu SMP itu ada namanya seleksi Popda ya. Oh, sempat ikut juga? Iya. Popda Pekan olahraga daerah ya. Iya, pekan waktu olahraga itu. daerah. Oke. Waktu itu yang kepanggil dari sekolahnya Ana itu ada dua. Ana sama temennya Ana. itu Salah ikut satunya seleksi. Ana ikutan nih. Nah, Ana ikutan Oke. nih, ikutan Popda ini. Nah, waktu seleksi kan cuma diambil 4 karena kita mainnya 3x3 waktu itu. Oke. O2SN-nya. Nah, yang pertama O2SN dulu sebelum Popda. O2SN diambil 4 karena mainnya 3x3. Nah, habis itu Ana nggak lolos nih. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin memang kemampuan Ana belum masih banyak yang bagus, Lebih hebat, skillnya lebih hebat, ya. iya. Memang Ana mengakui. Berarti Ana harus latihan nih. Jor-joran ya, nih. harus latihan lagi gitu. Bener. Naik ke SMA, Oke. SMA udah, habis itu ikut Popda, Oke. ikut Porprov, ya, pokoknya kepanggil lah, sering ikut Panggil. seleksi dari kabupaten itu juga salah satu tim dari kabupaten itu. Oke. Jadi ikut ya meskipun apa namanya ikut istilahnya itu timnas ya, tim pemanasan. Oh, timnas sih. Iya, tim pemanasan. Tapi nggak Timnas, apa-apa, tim yang penting pemanasan, kita iya. kan punya Bener, pengalaman. bener. Iya. Jadi kita bisa Bahan tuh. Bahan bisa buat jalan-jalan. gaos. Iya. Kan kalau Timnas. Popda itu kan tempatnya kan Iya. ganti-ganti ya. Ganti-ganti. Ada yang apa misalkan di Tulungagung waktu Oke. itu, ada yang di Blitar. Jadi kita Oke, kan oke. pindah-pindah gitu. Jadi kan Pindah-pindah. enak bisa jalan-jalan juga. Iya, iya, Terus iya, iya. Dapat baju dari Nggak ngongkos kabupaten, lagi kan? iya. Makan Jadi dibayarin. Iya, Iya, benar. bener. Jadi kita penginapan juga dibayarin Iya, kan. iya, iya. Dapat baju, dapat jaket, dapat training, dapat Iya, iya. topi, dapat segala macam Iya, lah betul, betul. dari kabupaten itu. Kabupaten, Ya adalah oke. ya mungkin ada plus minusnya kan dari situ Iya, kan. iya, Ya udah, iya, iya. dijalanin aja, dibuat pengalaman. Nah, habis itu lanjut lagi ikut yang Porprov-nya sudah. Oke. Kita lanjut ke kuliah. Kuliah. Ya, masuk. Masih ikutan nih. Masih basket Ikutan. terus. Berarti berprestasi banget nih Ana nih. Asli nih. Walaupun timnas. Ya, timnas, tim pemanasan. Oke. By the way, posisi apa, Nak? Basket. Kalau anak Konvensional? itu guard. Satu berarti ya? Ya enggak dong, di belakang posisi 4. Oh iya. Kan anak kan agak Iya, bongsor. benar. Tapi bukan jadi apa namanya? Iya, bukan iya. jadi big man. Bukan jadi big man, bukan. Karena Oke, masih oke, ada oke. yang lebih tinggi lagi dari Iya. anak. Soalnya kan kita ngomongin posisi kalau di Iya. perempuan rada beda ya. Iya. Setinggi Ana bisa aja 5 ya. Iya. Iya kan? Bisa juga kayak gitu. Kalau temennya anak yang Iya, ada lagi. Oke, terus masuk ke kuliah. Iya, masuk kuliah nih. Nah. Masuk kuliah nih awalnya juga masih ikut Masih ikut. UKM ya. Iya. Kita kan nyebutnya kan kalau di UMKM. kampus kan UKM ya. Unit kegiatan mahasiswa iya. ya. Ya ikut UKM basketnya di kampusnya Ana itu Kampus mana sih, Nak? Kalau boleh tahu? Universitas Negeri Surabaya. Oh, Ya. pinter berarti. Negeri cuy. Terus di Unesa ikut UKM. Nah, Oke. waktu itu sebelum masuk di UKM sebelum masuk di kuliah ini kan kita kan ada jeda waktu nih dari setelah kita ujian kelas 3 itu kan kebetulan di Nganjuk di intern itu ada kegiatan. Waktu itu banyak ada kegiatan PHBN, ada Oke. Bupati Cup gitu. Jadi basket antar SMP SMA. Oke. Nah, kebetulan Ana diminta tolong untuk jadi apa namanya? Table official. Oh, Nah, waktu itu catetin statistik ya? bener. Catetin Ana belajar statistik. untuk score sheet. Score Jadi, sheet, oke. Setiap yang main, mana yang main, Ana yang nyatet Iya, gitu. iya, Jadi iya. kurang lebih kan tahu dari situ kan kita juga belajar. Oh, ini gimana? Oh, cara masukinnya gini. Ada yang fall nomor berapa? Kalau ada wasit Oke. yang laporan, kita yang nulis. Oke, Oh, skornya oke. berapa gitu. Oh. Dari situ dari SMA sudah belajar. Waktu masuk ke kampus kuliah, nah Ana sudah dikasih tahu nih. Nah, cobalah nggak usah ke itu jadi pemain. Mau sampai kapan mau jadi pemain? Dia bawa Kan timnas jadi mulu, pemain nah. Kan jadi timnas. gitu. Nah, habis itu ya udahlah cobalah belajar wasit karena memang di Nganjuk kebetulan kebanyakan wasitnya itu cowok. Oh, wasitnya Banyak, cowok. wasit cowok tuh Wasit lumayan cowok, oke. banyak. Jadi nggak ada wasit ceweknya. Nggak ada wasit Nah, cewek. cobalah belajar wasit gitu, cari pengalaman yang apa namanya yang beda gitu. Masa mau jadi pemain terus sampai Iya, iya. kapan? Iya, gitu. iya, iya. Oke lah kalau dipikir-pikir juga oke juga sih. Maksudnya kalau Benar. lama-lama jadi pemain juga itu terakhir itu juga main di Liga Mahasiswa. Oh, Libama juga sempat main. Liga Mahasiswa sempat Oke. main. Waktu itu masih baru semester 1, semester Semester 1, satu. semester 2 itu masih ikut, masih aktif. Masih ikut. Ini konvensional ya? Iya, konvensional. Oke, 55, Ya, oke. Di situ masuk ke 2016 semester 2. Semester 2 akhir ya mau mendekati masuk semester 3. Ada UKM
perwasitan di kampus. Oh, gitu mulai dari ceritanya. situ lah. Mulai dari situ ada info kan kita dikasih info nih sama senior-senior. Itu ada UKM perwasitan sudah mulai nih gitu. Oh, gitu. Kita silakan datang ke kampus, ke lapangan gitu kan. Waktu itu kan kita latihannya kan langsung di lapangan gitu. Datang di lapangan 3:30 biasanya seperti itu di info. Oh ya, langsung datang. Banyak yang datang tuh awalnya. Oke. Nggak tahu. Nah, kebetulan senior-seniornya itu juga banyak dari wasit-wasit yang sekarang mimpin IBL gitu. Jadi kita kan kayak prakteknya itu jadi langsung paham gitu loh. Kita langsung di situ nggak cuma bahas peraturan, kita di situ langsung prakteknya gitu. Bener. Jadi ya awal-awal ikutnya juga awalnya tegang, takut nih, bingung ini apa, ngapain gimana gitu nih caranya nih? Gimana nih, sudah bawa peluit semua ini. Kan memang harus punya peluit ya. Oh, itu harus masing-masing punya ya? Karena nggak gantian ya? Enggak, karena memang gue main nih. Serem juga kalau gantian. Iya. Bahaya nanti. Bahaya. Tuh, senjata wasit gitu ya, peluit wasit kan memang peluit. Jadi memang minimal kita harus punya peluit satu. lah. Nah, ambil kuliah apa sih, Nak? Kalau boleh tahu? Kalau aku jurusan pendidikan olahraga. Oh, doi guru olahraga, pantesan aja. Ya. Emang rencananya ngambil itu dari awal? Iya, memang dari awal ngambilnya itu. Oke, dari awal. Iya, soalnya kan awalnya kan suka olahraga nih. Olahraga, iya. Kan basket, renang, basket gitu. Oke. Habisnya ya udahlah, kebetulan ada jurusan pendidikan olahraga. Pendidikan olahraga. Oh, dan akhirnya berubahlah seorang Ana yang dari umur 12 tahun menekuni basket, tiba-tiba semester 2 UKM wasit. UKM perwasitan. Akhirnya ikut ke situ. Mulai fokus di situ. Oke, lulus kuliah tahun berapa, Nak? Lulus kuliah tahun 2019. Kan masuknya tahun 2015. 4 tahun lah ya, wajar lah. S1 tuh ya? Iya, S1. S1 ya. Selesai lulus, akhirnya Ana kemana ini? Lulus, habis itu Ana ditawarin di salah satu sekolah yayasan Islam yang ada di Surabaya. Oh iya, by the way, para pendengar Step Back, Doi ini guru. Iya, guru SD jadinya. Apa mata pelajaran umum? Enggak, PJOK. Oh, khusus PJOK. Olahraga berarti ya? Oh, karena memang kalau di SD itu kan sudah dinaungi oleh PGSD. Jadi untuk guru olahraga ya memang mengajar olahraga saja. Oh, guru SD ya? Iya, guru SD. Guru gua SD nggak begini bentukannya. Cuma cakep. Dulu buntek banget ya. Kalau gini mau betah gurunya ya nggak? Terus pengalaman mengajar ada yang susah nggak sih, Nak? Kalau mengajar sih ya kan Ana sempat kaget ya, dari pemain ke wasit, tiba-tiba ngajar olahraga anak SD pula. Ada kesulitan nggak? Kalau masalah dibilang kesulitan sih pastinya ada ya awal-awal ya. Tapi karena memang kita waktu kuliah itu kita sering ada kayak PPL, program PPL, jadi kita mengajar dulu di sekolah-sekolah. Jadi untuk menangani anak-anak kecil ini juga nggak begitu, maksudnya susah-susah gampang. Apalagi anak-anak yang kecil ya. Kalau tipikal anak yang sulit itu yang kelas 1 itu, yang masih bocil-bocil itu kan ya. Apalagi itu kalau misal olahraga itu kita memang anaknya tuh gimana ya, nurut ya. Kalau kita teriakin sekali itu udah diam. Cuman masalahnya itu kalau di sekolahan anak itu kan cenderung kalangan menengah ke atas ya. Jadi sedikit manja. Jadi itu agak manja gitu loh. Kalau misalkan ada kan kita kan kalau di sekolah kan dipanggil ustadzah, ustadz dan ustadzah ya. Jadi ustadzah Ana mau pipis gitu. Nah, kadang tuh ada yang minta dicebokin gitu. Jadi, parah. Waduh, ini dari kelas 1 ada yang kayak sampai kelas 2 itu. Kelas 2? Iya. Wah, suram. Jadi memang kesulitannya tuh bukan masalah ngajarnya, tapi di samping ngajarnya ini. Behind the scene nih ya. Di sela-selanya. Di sela-sela ngajarnya. Wah, lo iseng banget sih kalau kayak gitu. Minta cebokin, Nak. Iya, kadang tuh ada ada yang takut itu ya, mestinya dia tuh nggak berani izin ya, sampai dia tuh sakit perut, sampai apa? Sampai dia tuh sampai BAB di tempat gitu. Wah, gila. Itu yang bikin aduh ini harus pinter-pinter nih ya. Kalau misalkan makanya kita kasih penekanan di awal. Anak-anak kalau misalkan kalian mau ke kamar mandi, izin nggak apa-apa. Iya. Kalian harus belajar mandiri mulai dari sekarang gitu. Jadi kita harus tekankan. Kalau nggak kayak gitu, lama-lama ustadzah anterin ke kamar mandi, cebokin sekalian, pakai baju sekalian. Nah,
Kalau kayak gitu kapan bisanya Bener. gitu. Bener, Toto udah kelas 6 aja. Iya. Ustazah. Kelas 6 mah enggak. Ya enggak lah, enggak ada. Cuman yang kelas 1 itu kan ya Kirain. masih kecil-kecil ya. Iya, Masih ada siapa pembiasa tahu, aja. ya kan kelas 6 nggak naik 3 tahun lagi. Udah SMP itu. Itu beda buat ya. Beda kalau itu beda. Beda. Nah, lebih enak mana nih? Jadi pemain, jadi wasit atau jadi guru? Kalau Ana sih lebih enak jadi wasit sih. Kalau sekarang ya. Duitnya banyak. Enggak, kita Nggak, dulu nggak. enggak. Nggak. Kalau Apaan, masalah apaan? duit itu kan bonus ya. Iya, bonus, Yang penting bonus. kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan kita Iya, dulu. betul. Nanti untuk masalah hasilnya itu juga mengikuti gitu. Sudah berapa lama sih jalanin profesi ini semua? Kalau jalanin ini kan mulainya kan dari 2016 tuh. Langsung ikut penataran yang 5 on 5 yang C, yang C. kota itu, yang kota kabupaten itu sampai 2019 lah. Oke, nah sedikit ceritain dong kalau ngambil license khususnya perempuan ya di Ya. Indonesia, wanita di Indonesia. Ya. Ada kesulitan nggak sih nak supaya adik-adik Oke. kamu nih yang Iya. ibaratnya mereka pemain terus mereka ada kecenderungan kayaknya enak juga jadi wasit. wasit. Ini Kak Ana buktinya sukses juga nih jadi wasit. Kayaknya di mana-mana kota ada mulu nih orang. Di Provinsi Jawa Barat dia jadi headnya nih. Asli. Gantiin Bang Donald kan? Gantiin Sebentar kan? Bang Geta. Bang Geta ya, Iya, Jawa Bang Barat ya. Geta. Iya, Jawa Nah, Barat. ceritain dong nak, Iya. ngambil license urutannya Oke. apa aja? Oke, kalau untuk license yang kita kan bahas ke konvensional dulu Konvensional ya. dulu, Kalau harus ya? konvensional, ya, Ya, konvensional dulu itu dimulai dari lisensi C. Lisensi C itu setara dengan kota kabupaten. Oke. Nah, habis itu naik lagi ke B2. Oke, ntar dulu. Kalau C berarti boleh niupnya sampai Kota kabupaten. kota kabupaten. Ya, Oh, yang skupnya di bisa- situ ya. di Oke, situ, sip. ya. Bagi Oke, skupnya. kalau sudah punya C, kemungkinan itu akan di-upgrade kurang lebih 6 bulan. 6 bulan? Ya, 6 bulan sampai 1 tahun itu nanti baru naik ke B2. Ke B2 B2. itu setara dengan provinsi. Oh, udah masuk Ya, provinsi. Gokil. provinsi. Jadi kalau sudah ambil C, punya C, dan C-nya itu masih hidup, boleh mengikuti B2. Tapi Oke. untuk jaraknya kurang lebih kalau nggak salah itu 6 bulan itu. 6 bulan lagi. 6 bulan. Tingkatan selanjutnya setelah itu apa? Setelah B2 ada B1 nasional. B1. Oke. B1 nasional. Nah, B1 nasional tuh. Iya, nasional. B1 ini ada nasional. Sorry, bisa dirincin nggak biayanya? Kalau C berapa? Kalau C itu kita Waktu zamannya Ana? waktu zamannya Ana dulu itu berapa ya? 300, 500. Bukan 350 kalau nggak salah. 350. Ya dulu, kalau dulu. Nah, kalau Tapi B? sekarang sudah ganti. Ganti ya? Sekarang sudah 600.000. Oke, naik 100% lah. Naik ya. Oke. Habis itu kalau yang B2 itu sama 600. 600, 1,2. Sekarang tetap 600. Nah, sekarang 600. 600, Yang oh, baru ya sekarang udah. 600. Oke. Karena kan kalau ambil lisensi di tiap-tiap daerah itu juga beda-beda. Jadi kita tiap daerah itu punya regulasi sendiri-sendiri. Oke. Tergantung Pemprov masing-masing. Oke. Gitu. Tingkatan paling tinggi nasional berapa? Tingkatan nasional ada A, ada nasional A. Nah, biasanya yang nasional A ini nanti ada seleksi untuk diikutkan ke wasit-wasit IBL. Oh, langsung ke klub tuh ya. Oke, berapa tuh kalau ngambil? Kalau ngambil berapa ya, 1.500.000 kalau nggak salah ya. 1,5, kurang Iya, lebih lah ya. kurang lebih seperti pokoknya itu. harganya kalau anak kan juga belum pernah di jenjang itu, jadi belum tahu sih. Karena anak tahunya kan yang 3x3 itu. Iya. Suka duka 3x3 waktu penataran wasit. Oh, Gimana? iya. Galak gak? Aduh, galak banget. Supaya adik-adik juga enggak hanya Iya. ini nih ngelihat kulitnya aja dipikir Iya. enak tuh jadi wasit. Ceritain nak, ceritain. Diapain aja sih? Oh iya, kalau Dimaki-maki ya? wasit yang awal-awal kita kan belum tahu, kita orang awam yang mau Orang belajar wasit ya. Iya. Awalnya, oh enak nih wasitnya cuma niup tadi Iya, itu kan orang mikirnya kan gitu ya. Orang Iya, lain kan lihatnya kayak gitu, Iya. belum tahu prosesnya. Coba dah nanti kalau misalkan baru belajar mau tiup fluidnya itu, kita tahu itu kejadiannya apa. Tapi traveling kalau misalnya. traveling lah. Tapi kalau kita orang yang baru benar-benar belajar basic dari awal ini belum tahu sama sekali, pasti itu akan fluidnya itu rasanya manis, itu nggak akan ditiup. Ya udah Nggak diam bakal. dulu, ya udah. Iya, kayak makan permen ya? Iya. Ya kenapa nggak ditiup? Iya, tahu tapi itu traveling tahu Iya. ya. Nah, kenapa nggak ditiup gitu? Ya Oke. mau niup itu bingung gitu, karena memang Deg-degan belum ya? biasa. Iya, apalagi juga ada kalau Ana dulu di kampusnya dulu kan waktu latihan itu kita ada kayak kita kayak
tes mental dulu Tes ya. mental, oke. Jadi ya Diteriak-teriakin. mau diteriak-teriakin di Oke. samping telinga sampai dimaki-maki sampai ya kalau yang di Surabaya kan ya kayak gitu ya. Ya wasitnya jancu ya gitu Iya, kan itu biasa kayak udah gitu. Biasa. Cok, Iya, sampai itu gimana itu? Parah, sampai kayak gitu nak. Iya, sampai kayak Jadi dia nggak ngelihat ini ya, Nggak lihat gender deh, enggak, nggak ngelihat semua gender ya, sama. semua sama Iya, tuh ya. semua sama. Walaupun kayak anak perempuan nih, Iya, tetap aja diperlakukan sama tuh. digas ya, Gila. emang gitu. Tuh, Emang pikirkan lagi 2 kali. mentalnya memang harus Iya. apa? Tertata dari Tertata ya? awal. Harus Iya, dari kalau awal. misalkan dari awal udah lembek, ya udah kena sikat pelatih, ya udah nangis Iya. dan nangis udah balik dah, nggak mau lagi. Toh seorang Ana bisa sampai kayak sekarang di titik sekarang ini adalah saat dia jadi pemain pun udah ngalamin kayak gitu nah ya. Ya dulu saat memang pemain Pemain kan udah juga sering misal gitu. kalau kita timnya lagi down, terus Iya. habis itu kita skornya udah rentang udah jauh, udah pemainnya udah bakal bego semua ya. Udah pasti dimaki. Coach sudah pasti- Coachnya udah pasti langsung di ujung tanduk langsung Udah ya. marah-marah. Dan Ana udah terbiasa dengan lihat main nggak? benar. Ini Udah apa biasa. ya? Diteriakin Iya, tuh kayak kita gitu ya. memang dari awal kita memang apa ya mentalnya udah harus itu Oke, dulu. iya, Nanti benar-benar. kalau masalah apa keterampilan, skill dan lain sebagainya itu bisa dipelajari. Benar. Gitu. Gue setuju kalau itu. Iya. Keterampilan, skill itu bisa dipelajari, mental itu Nah, jatuhnya dari sering tanding. Benar. Sering tanding, sering main bareng, pokoknya sering kompetisi, nggak hanya olahraga satu ya. Betul. Mungkin banyak olahraga, sering ketemu orang kan, jatuhnya mental. Mental Ya kayak gue deh, gue sampai bisa ngomong saat ini hari ini, dulu mah pemalu gue nak. Serius beneran. Waktu SMP mah kalau dibalikin zaman SMP, temen gue yang ngelihat Iya, nonton ini, kalau sekarang jadi beda Rit. Iya ya, parah ya. Ya karena itu tadi lingkungan kan. Iya, memang lingkungan Kita ketemu mempengaruhi sih. mempengaruhi Iya, benar. yang gue ibaratnya SMP pendiam, tiba-tiba anak Sekarang jadi- konten, nge-host. Kok lu bisa dah? Oh, Ini. iya. Kayak sama kayak Ana lah ibaratnya dari permen nih mau Iya. niup. Mau Aduh. niup aja udah bingung. Iya bingung. Padahal tahu itu salah ya. Tahu. Oh, iya. Sampai dimaki-maki udah biasa, udah makanan sehari-hari kayak gitu. Iya. Suka duka nak? Iya. Paling suka itu apa? Dukanya apa pada saat menjalani wasit 3x3? Kalau wasit Selama ini, X3 di selama selama ini ini. ya. Kalau selama ini sih sukanya tuh banyak ya. Jadi kita bisa ngumpul sama teman-teman baru. Oke, Nah, betul. terus selain itu kita juga bisa keluar kota nih. Nah, kan sekalian iya. jalan-jalan nih ya. Pas dulu lah. Sama Sekalian lagi. jalan-jalan. Sama Jangan- lagi. Jangan bilang Bang Donald. Iya, jangan. Bahaya. Semoga nggak nonton. Iya, semoga nggak nonton. Nah, Iya, kita kan iya. juga yang awalnya kita misalnya, maksudnya kan anak kan juga kalau misal ke Bandung nih misalkan Aha. ya, Ina kan juga pengen main ke Bandung nih. Iya. Cuman, nah kapan lagi kalau nggak Iya, misalkan benar, sekalian tugas, benar, gitu-gitu kan, kayak- sekalian tugas sekalian main. Iya benar-benar kayak gitu. tadi pagi kan udah. Nah, di mana? Mampir saudara dulu. Iya. Ayo wis, take your time Iya, lah. benar. Apalagi yang kemarin dapat kesempatan yang di Bali juga. Iya di itu. Bali ya. Aduh. Sempatnya jalan-jalan ya. Iya, sampai Oke, dukanya apa nih? Kalau dukanya itu ya Sepatu jebol. itu Bahas lagi. itu awal soalnya berceritain doang. Itu kenapa sih? Iya. Itu kenapa sih nak? Ceritain deh. ampun, itu ya. ceritain deh nak. Itu kenapa sih? Jadi gini. Lu kenapa karena sih waktu yang sepatu kan, itu? Iya. Itu kayak trending banget loh. Pas semua wasit ngomongin lu Dua masalah kali sepatu. soalnya. Bener. 2 kali. Jebol. Iya. Aduh. Jadi yang pertama Nah, itu pertama. waktu penataran. Ya, Penataran? Iya, Bang Donald. Bang Donald, Iya, oke. di Solo ya. Di Solo ada dia lagi nih. Ada. Wah, pantes lu. 2021 nih. Terus? 2021 Desember kalau nggak salah. Oh sorry, November kalau nggak Desember November. ya. Pokoknya itu akhir tahunnya. Akhir tahun itu kan masih posisi kan habis corona ya. Oke, habis corona. Covid Oke. itu kan udah off 2 tahun nih. Iya. Nggak pernah ada event, nggak pernah ada kegiatan apa-apa. Sepatu nih baru beli ceritanya. Baru beli, oke. Baru beli sepatu. Rencananya mau dipakai mau tugas. Kalau Oke. ada tugas 3x3. Iya, makanya. iya. Nah, kena Covid dah. Udah beli sepatu nggak kepake 2 tahun lagi nggak kepake, nggak pernah dipakai. Iya, memang benar, serius, benar, nggak benar, pernah. Jadi memang udah di dalam kardus ditaruh di lemari. Lemnya udah Nggak tahu teplek deh tuh nggak lemnya. tahu Iya kenapa benar. ya? Iya. Atau mungkin kurang mahal ya? Nggak tahu kan belinya diskonan waktu Iya, itu ya. udah. Terus? Nah habis itu
ada penataran. Ya udah. Pakailah tuh sepatu. Waktu itu kan kita belum diinfo. Kalau 3x3 itu ternyata boleh pakai sepatu bebas. Oke. Yang awal-awal itu 3x3 pakai sepatu hitam karena kita samakan di basic semua. Samakan dengan yang 5 on 5 kan 5 on 5 kan juga harus hitam ya, full black gitu. Oke. Ya udah, Ana sudah beli kan, udah terlanjur beli kan, masa mau beli lagi kan juga nggak mungkin, waktunya juga mepet. Pakailah sepatu itu. Dipakai. Mau turun kan, kita kan penataran itu ada 3 hari. 3 hari. Pertama kita ada di kelas dulu, sesi teori sama pretest gitu ya. Hari kedua sama hari ketiga nih, hari kedua ini kita praktek langsung, kita niup di bener-bener real game. Jadi game ada langsung. memang ada game. Ada gamenya. Iya, di Solo itu bukan penataran namanya. Bukan, di Gor Warga itu ada langsung ada game. Jadi waktu itu ada KU 16, 18, 23. Oke. Ya. Jadi langsung di list sama Bang Donald kan, waktu itu penatarannya kan Bang Donald. Langsung di list, kita wasit berapa namanya siapa di mix kan. Kita kan juga nggak kenal. Waktu itu kan kita juga baru pertama kali ketemu. Nah, ya udah, Ana mau turun ini. Mau turun, tinggal nunggu antrian nih ya. Yang pertama pakai aman. Waktu mau pakai aman, yang turun kedua. Mau pakai kok nggak enak ini sepatunya. Kok kayak ada yang ini narik-narik apa ini. Waktu dilihat loh, udah gini, soalnya lepas gini loh, sepatunya jadi 2. Ya. Itu yang nonton banyak banget lagi. Iya, tapi untungnya itu belum masuk ke lapangan. Untungnya itu masih di tribun, kita masih nunggu giliran. Cuman teman wasit pada ngeliat. Loh, Bang, sepatuku ini jebol ini gimana? Mati. Waduh, yaudah. Untung ada teman dari Jakarta, baik. Maksudnya ukuran sepatunya itu sama kayak Ana. Nah, ini kan ukurannya kan sekitar 40-41 ya. Jadi kalau teman-teman yang cewek kan nggak mungkin, nggak muat sama di Ana tuh nggak muat. Jadi otomatis Ana harus pinjam teman-teman yang cowok. Yang laki. Ya, nomornya segitu soalnya. Nomornya segitu, cocok lah dipakai sama Ana. Dan dipinjemin. Jadi kita gantian. Ana turun dulu, dianya nggak turun. Oke. Waktu dia turun, sepatunya anak kasihkan. Nah gitu, itu sedih banget itu. Ya Allah, sampai ya ampun kok sampai kayak gini. Waktu mau pulang, Bang Donat tanya, loh kenapa jalannya kok gitu? Sepatunya jebol, Bang. Loh gimana wasit sepatu jebol? Wow, rame. Ya gimana 2 tahun nggak ngapa-ngapain gitu, nggak pernah niup gitu. Ya udahlah, sana habis itu masa mau wasit nasional sepatu jebol habis kan itu cuma penataran ya. Ya udahlah. Beli sepatu lagi nih. Beli sepatu lagi, udah aman. Sepatu 1 jebol ya. Udah beli lagi nih sepatu. Nah, waktu itu juga habis penataran lama belum ada event. Habis penataran belum ada event. Tahu-tahu dihubungi sama Bang Donald. Dihubungin lagi dadakan. Dadakan itu. Jadi H-2 kalau nggak salah. H-2 dihubungi. Ana, kamu bisa bahasa Inggris? Iya, bisa. Yes no gitu. Ana, kamu bisa nggak tugas ke Bali? Ana tuh nggak tahu itu event apa. Ana benar-benar nggak tanya. Ana tuh kan memang dari dulu kalau misalkan dapat tawaran tugas, ya udah nggak pernah tanya ini eventnya apa nggak pernah tanya. Ya udah kalau Ana bisa ya udah Ana berangkat gitu. Ana nggak tanya, Ana lu bisa ya di Bali ya, ini acaranya Sabtu Minggu, lu berangkat dari Jumat. Kalau jadi ya ini namamu sudah tak ajukan ke PP. Soalnya ada wasit dari Malaysia, ini kena COVID, mau berangkat ini nggak bisa. Oke. Ana juga nggak tanya ini eventnya apa. Nah, habis itu Ana langsung telepon orang tua. Bu, gitu. Bu, Ana ini Bu ada tawaran wasit ke Bali gitu. Lah kok jauh? Gitu bilangnya. Kok jauh sama siapa? Sendiri Bu, dari Jatim mau bilang gitu. Terus lah kok jauh, awalnya gitu. Nah, tapi ya udahlah kalau gitu nggak apa-apa gitu. Ya udah. Habis itu ditelepon lagi sama Bang Donald, suruh ngirim KTP dan lain sebagainya. Nah, mau diurusin yang tiket pesawat, nah itu. Habis itu ditelepon lagi sama Bang Donald jam 12 siang. Ana sorry ya nggak jadi berangkat ya karena gini-gini dari FIBA tuh nggak rekom karena nggak ada itu alasannya tuh. Ana juga kurang paham ya. Waktu itu Ana juga nggak tanya, maksudnya nggak ngejar Bang Donald ini acaranya apa sih Bang, nggak kayak gitu. Oh ya udah Bang nggak apa-apa ya, mungkin memang belum rezeki gitu. Habis itu Ana pulang dah ke rumah. Nah pulang ke rumah Nganjuk, ditelepon lagi habis maghrib. Ana besok lu jadi berangkat ya, namamu sudah tak masukkan ke PP. Udah aku daftarin, ini tiketnya sudah jadi. Nah,
Anak udah pulang di berangkat. rumah nih. Udah nyampe rumah. Baru nyampe. Besok waktu itu udah kan puasa. harus. Oke. Waktu itu puasa, anak pulang ke rumah. Anak buka puasa di rumah itu. Dukanya Baru bener-bener buka duka. puasa ini. Ditelepon, anak besok berangkat ya. Waduh, belum prepare, belum apa ya. Sama banget kayak Semuanya, SS. ya. Terus. Semuanya itu peralatan tempur segala macam kan di Surabaya. Anak pulang ke rumah. Malam itu langsung balik Berangkat lagi. langsung. Jadi itu langsung balik lagi ke Surabaya. Besok pagi langsung ke Juanda. Pesawat Berangkat langsung. ya. Anak tuh nggak tahu itu eventnya apa. Datang sampai sana. Ini event apa? Kok banyak bule-bule, orang tinggi-tinggi, ini ngapain di sini semua gitu. Ternyata ASEAN Game, itu ABL itu, waduh. Mati. Ngapain ya di sini ya gitu. Anak kira itu anak cuman table official. atau Oke, apa ya oke, gitu. oke. Ternyata disuruh Referee. Turun, iya. Anak mati. juga nggak tahu di briefing. Nah, ini gini kita wasit ya. Kita semua di wasit di sini karena ada kendala, ada salah satu wasit yang nggak bisa datang dari Malaysia karena positif COVID waktu itu mau berangkat. Oh ya udah ya. Ya kita kan sudah sampai sana ya. Sudah sampai sana. Dan mau balik juga nggak bisa. Ya udah istilahnya sudah basah. Ya udah mandi sekalian. Jebur deh. Ya udah nggak peduli lah, pokoknya waktu tiup ya udah tiup gitu. Nah waktu itu kan tiupnya sama Bang Donald. Oh bareng waktu dia. Kejadian pas jebol ini. Jebol lagi. Iya. Waktu itu anak kan diteriling di atas ya. Bang Donald di bawah tuh. Oke. Nah kebetulan ada time out. Pemain ambil time out. Oke. Anak udah kerasa ini sebelum time out. Ini kok sepatunya kayak ada yang ini ya, kok aneh ya? Iya. Maksudnya ketika jalan kok ada yang ada yang meleok gini, melayat. Ini apa ya? Aku tengok ke bawah. Lah, kok sepatunya kok ada agak lain gitu. Mati kok ada mangap-mangap gitu. Acara internasional lagi. Iya. Itu udah dilihat di situ ada apa namanya? Sudah negosiasi juga di situ. Ada, aduh mati. Ketum Perbasi. Ada ketumnya Pengprov Jatim, Mama Evi, Bu Grace. Kan? Aduh nih, waduh ini bahaya nih. Untungnya Ana tuh bawa sepatu 2. Kali ini Untungnya udah prepare, udah bener-bener nggak tahu kenapa ya. Waktu hari pertama Ana nggak bawa. Feelingnya. Hari pertama Ana nggak bawa sepatu. Hari kedua Ana bawa sepatu. Jadi bawa sepatu 2. Waktu itu ada time out, nah kesempatan nih ganti sepatu. Oke. Bang, tunggu dulu bang. Iya. Ana lari langsung ke table. Lama kan time outnya kan 30 detik. Iya, 30 Sudah detik. dipanggil sama Bang Donald. Bayar, masuk gitu ya. Bayar, masuk lapangan gitu. Wasitnya mana ini? Referee-nya nggak datang. Referee-nya mana ini referee-nya? Nyamperin ke table. Aku masih ingat sepatu ini. Iya. Referee kenapa lo? Gitu. Sepatunya jebol bang. Ini parah ini langsung Bang Donald kan orang paling nggak bisa ya kalau ada orang gitu kan nggak bisa tutup nggak bisa langsung teriak langsung orangnya. Gimana ini sepatunya jebol ini? Woi nasional wasit nasional gitu. Mama Evi ini gimana sepatu jebol? So ini gimana sepatunya jebol? Langsung dari situ. Untuk kan di sana kan yang main waktu itu kan orang dari negara luar. Jadi nggak ngerti apa yang kita omongin. Jadi ya udahlah, aduh tutup telinga aja lah. Udah amat ya. Tinggal kalau nggak salah itu kurang 3 menitan lah. Kurang 3 menitan lanjut lagi. Udah pakai sepatu ganti. Makanya itu tiap ketemu dia pasti rekan-rekan Revi selalu ngingetin si sepatu jebol. Sepatunya aman nggak lah gitu pasti bilangnya. Waduh. Nah ini sebelum kita tutup nih ya. Ana bisa kasih masukan atau enggak? Ini enggak, kira-kira apa sih kendalanya? Kenapa sih wasit di Indonesia perempuan khususnya ya? Kenapa sedikit sih nah? Oh iya, kalau menurut pengalaman anak itu ya, kalau kenapa sih wasit cuma 5 loh? Itu iya. Kalau yang 3x3 itu kan kita kan baru 5. Kenapa? Kendalanya apa sih? Karena mungkin kalau kita mau ke 3x3 itu kita harus ke basicnya dulu. Nah kalau kita ke basic minimal itu tesnya kalau yang 5 on 5 itu kita harus dituntut kalau perempuan itu lari harus bib test, yang lari bolak-balik itu 66 balikan. Kalau yang laki-laki itu 86. 86? Iya 86 balikan. Buset. Iya makanya ada istilah siap 86 itu kan. Siap 86. Iya kuat lari 86 itu. Dan kalau misalkan udah nggak kuat 86 itu ya udah nggak lulus kalau nasional. Nasional. Iya. Dan itu memang salah satu apa itu harga mati ya. Jadi kalau
misalkan nggak bisa ditawar. Kalau misalkan memang teorinya bagus, tapi untuk yang larinya Fisiknya fisiknya ini nggak kuat, daya tahannya nggak kuat, ya udah Selesai nggak itu ya? lolos. Iya, kebanyakan di situ. Tapi kalau untuk yang 3x3 ini kan kita kan nggak pakai lari, jadi kita nggak ada tes untuk yang bip test itu nggak ada. Nah, kemungkinan mungkin teman-teman yang di luar sana mungkin kurang banyak yang tahu kalau misalkan di 3x3 itu tidak ada tes yang lari bip test itu. Makanya mereka condong ke yang 5 on 5 gitu. Jadi memang karena untuk tambahan aja, kalau sekarang lebih kalau ingin belajar wasit, prepare sekarang yaitu bahasa Inggris juga, karena bahasa Inggris juga penting. Ya jangan sampai kayak Ana ini sekarang kan, tapi kan Ana sekarang kan lagi juga belajar bahasa Inggris. Tapi kalau Ana sendiri, Ana pribadi itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nggak ada kata jadi, terlambat. Mumpung belum ya, sekarang sudah dipersiapkan supaya nanti saat mau ke nasional tuh juga gampang gitu, karena kita sudah punya pedangnya, jadi kita sudah siap tempur. Nah, gitu aja sih. Ana, kasih sedikit motivasi dong untuk adik-adik kita yang nonton Step Back khususnya sebelum kita tutup. Ana kasih mereka motivasi bagi mereka yang lagi meraih mimpi untuk sebagai pemain basket atau nggak ingin berkarir seperti Ana guru. Atau nggak tiba-tiba ada yang mau ngikutin jejak Ana jadi wasit, apapun yang mimpi mereka ingin raih, apa sih yang mereka harus lakuin, Nak? Kalau sedikit motivasi ya untuk teman-teman Step Back ya. Jadi apapun yang kalian suka, lakukan dan tekuni. Insya Allah nanti apa-apa yang kalian lakukan itu pasti berkah. Ya, dan jangan mikirin masalah duit dulu. Betul. Terutama dalam perwasitan. Karena kalau misalkan kita mikirin udah duitnya money oriented, jadi kita kerjanya itu asal-asalan. Benar. Yang penting itu adalah tanggung jawab dulu. Benar. Intinya adalah kerja keras dulu, karena duit adalah bonus. Ya, kayak gitu aja ya, Nah ya. Nah, kalau gitu thank you loh. Kalau gitu mohon izin, thank you banget udah datang di Step Back. Sampai ketemu besok. Jadi dia nih yang menggantikan Bang Genta di Jawa Barat Series. Jadi kalian besok nonton aja, tanggal 6 bakal ada si Ana, mungkin nih tayangnya minggu depan. Nah, tapi buat kalian yang bakal nontonnya di setelah tanggal 6, bisa follow Instagramnya Ana. Ada di mana, Nak? Ada @Ana XO Putri. Oke, kalau gitu ntar dimasukin nama Om Kebot. Nah, thank you ya kalau gitu ya. Sukses terus, sehat selalu, apapun yang mau diraih mimpinya tercapai. Amin ya Allah. Sampai ketemu di puncak kehidupan. Bye bye.